Sejumlah negara siap-siap meninggalkan dolar AS sebagai mata uang transaksi internasional, terutama transaksi perdagangan. Motornya Rusia dan Cina. Kemudian melebar ke kelompok BRIC. BRIC ini Brazil, Rusia, India, dan Cina. Kelompok negara-negara ini berencana akan membuat mata uang baru. Istilahnya yang lagi tren ini adalah gerakan dedolarisasi. Menghilangkan dolar atau melupakan dolar dalam transaksi perdagangan internasional. Jadi ke depan ada rencana sejumlah negara tidak menggunakan dolar AS dalam transaksi perdagangan. Hati-hati yang masih menyimpan dolar untuk jangka waktu panjang. Sudah puluhan tahun, dolar Amerika menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional. Tentu tidak ada aturan yang mewajibkan transaksi harus menggunakan dolar. Itu hanya B2B. Jadi antara bisnis dengan bisnis. Kenapa? Karena nilai perdagangan Amerika, akumulasi ekspor dan impornya terbesar di dunia. Maka mata uang yang digunakan tentu adalah dolar AS. Secara kumulatif, dalam sekitar 30 tahun terakhir atau 3 dekade terakhir, 1992 sampai 2021, 12% perdagangan dunia adalah transaksi Amerika. Dalam 3 dekade itu, nilainya sekitar 83 triliun dolar AS atau rata-rata sekitar 3 triliun dolar per tahun. Tapi kalau dipilah-pilah 5 tahunan, Cina sebenarnya telah berhasil menumbangkan Amerika sejak periode 2012 sampai 2016. Kemudian periode 2017 dan 2021. Cina sudah menjadi nomor wahid, Amerika turun menjadi nomor 2. Pada periode 97 sampai 2001, Cina masih berada di urutan 8 dalam nilai perdagangan dunia dan Amerika ada di urutan 1. 5 tahun berikutnya, Cina meningkat ada di urutan 3, kemudian ada di posisi 2 pada periode 2007 sampai 2011. Di sini Amerika masih nomor wahid. Penguasa perdagangan dunia ada di tangan Amerika. Tapi setelah itu posisi Amerika digeser. Pada periode 2017 sampai 2021, Cina nomor 1, kemudian Amerika. Selanjutnya Jerman di urutan ketiga, Jepang di urutan keempat, serta Prancis di urutan kelima. Peta sudah berubah. Mata uang Cina Yuan atau jenis mata uang baru besutan Cina, Rusia, dan sekutunya seperti India dan Brazil berpeluang menjadi mata uang perdagangan untuk menggantikan dolar AS. Tentu dengan dukungan Cina yang saat ini menguasai sekitar 12,8% perdagangan dunia, sementara Amerika hanya 11,2%. Selain melemahnya perdagangan Amerika Serikat, indeks mata uang dolar juga terus melambat. Memang tumbuh, tapi melambat. Jadi tumbuhnya semakin sedikit, semakin kecil. Tetap menguat dibandingkan 64 mata uang mitra dagang utamanya, tetapi tidak setangguh sebelumnya. Ambil contoh Februari 2023. Mata uang dolar AS hanya menguat 35% terhadap mata uang mitra dagangnya yang 64 tadi. Pada saat yang sama, Yuan, mata uang Cina, menguat 85%. Kondisi-kondisi ini memberikan sinyal tingginya peluang kolaborasi Cina dan Rusia untuk menggilas dolar AS. Dedolarisasi. Lalu di mana posisi Indonesia? Jangan lupa, tujuan ekspor terbesar Indonesia tahun 2022 adalah Cina. Nilainya sekitar 12,5 miliar dolar AS. Nah, mau lari kemana Indonesia? Mudah ditebak. Lihat aja tuh kereta cepat yang bekerja sama dengan Cina. Betapa lunaknya Indonesia terhadap negara tersebut. Apalagi kalau lihat proyek-proyek lain Cina yang ada di Indonesia. Jadi kemana arah kiblat Indonesia ketika terjadi konflik mata uang ini, itu sangat mudah ditebak. Dan jangan salah, jika dedolarisasi ini terjadi, tentu nilai tukar dolar akan terus memburuk. Nah, kalau Anda punya banyak simpanan dolar,
tentu dalam jangka pendek masih aman. Tapi kalau revolusi Cina dan Rusia serta sekutunya melawan dominasi mata uang Amerika terjadi, siap-siap. Nilai simpanan dalam dolar AS akan semakin layu. Eling dan waspada.